Jadi mau duluan dukanya atau sukanya? Sukanya. Suka dulu baru duka. Kalau yang menurut beta prestasi yang paling beta suka yang pernah beta raih dari stand up comedy Kupang itu adalah pernah menjuarai kompetisi Kupang Aerospek Festival. Itu diselenggarakan Auri dan itu hadiahnya uang tunai dan juga pasiar helikopter keliling Pulau Timur dengan tentara dong itu. Jadi itu jadi beta kebanggaan. Maksudnya kita sonde pernah di helikopter sonde pernah ini kali kita naik pasiar dengan ini Pak tentara Auri dong ini. Karena kita juara. Jadi itu beta rasa sukanya itu yang sangat yang beta tidak pernah lupa. Terus banyak hal kita dikenal banyak orang, kita diundang ke sini, ke sana, pokoknya banyak undangan. Itu sukanya stand up comedy. Jadi untuk masalah uang kalau orang niat masuk stand up comedy dengan motivasi mau cari uang itu dia salah. Itu salah. Kalau cari nama iya. Karena stand up comedy tidak ada uang. Beta omong ini stand up comedy tidak ada uang. Kita lebih banyak beta suka kenal Kak Yadin. Kak Yadin punya acara kan datang kan tidak mungkin beta bilang na bayar kok beta stand up. Itu stand up comedy itu tidak ada uang. Tapi ada nama iya, ada nama orang yang kenal kita. Memang dia bisa mendatangkan uang. Tapi kalau kita cari uang, tempat cari uang itu nanti awal-awal semangat tapi lari. Soalnya ada tanggung lari. Ada berapa komik di Kupang yang pemalas, dia bilang lari. Karena dong uang jangankan pokoknya acara apa dong harus uang. Jadi orang sudah percaya, maksudnya lu lucu dulu pun minta uang nih. Tapi kesini sudah pakai uang toh? Ya. Kesini sudah pakai uang. Maksudnya ada orang yang motivasinya masuk stand up itu untuk cari uang. Untuk cari uang. Beta bilang kalau di stand up comedy ada uang, beta naik Pajero, beta di mana-mana bawa Pajero. Kita naik motor nih. Jadi kalau mau cari nama itu dia punya tempat. Belajar ada di stand up comedy itu kakak yang banyak hal yang beta pelajari yang hal baik dari stand up comedy. Itu dong kita diajarkan banyak hal dari teknik penulisan ya, tata naskah, tata kerama itu diajarkan, attitude itu diperhatikan. Jadi ketika kita posting sekalipun kita pakai bahasa Kupang bahasa pasar tapi penulisannya jelas. Penulisannya biasa yang sering salah tuh misalnya kata di itu salah kayak saya dipukul, saya di rumah. Itu penulisan di untuk kata kerja harus sambung. Kalau keterangan tempat baru pisah. Nah banyak orang yang masih keliru. Bahkan ada beberapa orang yang beta lihat, oh saya lagi di ende, tapi dia disambung dengan ende. Itu harus jadi saya baru dapat ini, nanti saya coba cek tulisan-tulisan saya. Karena itu pelajaran yang kita dapat dari SMP. Tapi seperti diabaikan. Nanti di stand up comedy baru itu ditegaskan. Kalau kita salah penulisan langsung didenda oleh komunitas. Jadi satu kata dendanya 5.000. Itu sudah berlaku untuk anggota komunitas. Jadi kita dapat tangkap dong ketik salah di mana langsung lapor ke nama bulan Maret pakai M kecil. Nama bulan, nama hari, nama orang, nama tempat harus huruf kapital. Siap. Berikutnya saya mau tanya dukanya. Dukanya banyak. Dukanya juga ada banyak. Dukanya ketika kita stand up dan orang tidak tertawa. Itu nanti kalau kakak jadi komika nanti berhenti jadi anggota dia. Baru rasa dia duka itu kemana? Kak Yadin, kalau kita ke sana kita diundang misalnya, tolong isi acara di event ini. Kita datang dengan ekspektasi yang sangat besar. Ini pasti beta turun ini dong, ketawa sampai setengah mati. Dan ketika kita omong datar, tidak lucu, nah di situ kita dan itu dukanya di situ sudah. Merasa bahwa kita tidak dihargai. Loh, menurut beta itu lucu, kenapa lu tidak tertawa? Karena bilang kok ini orang mesti turun kok kili-kili lu ketawa ini lucu. Nah kan lucu ini kan relatif. Tidak semua orang rasa itu lucu. Menurut Kak Yadin beta lucu, tapi orang lain bilang dia biasa saat tidak lucu. Itu susahnya di situ. Jadi kita susahnya dibaca floor yang diundang. Kalau kita diundang ini oleh pejabat anggota dewan, ya itu materinya kita kasih materi yang kira-kira dekat dengan dong lingkungan, bahas tentang politik mungkin atau pembangunan sekitaran itu, bahas materi umum. Itu yang biasa. Kalau yang undang event di Tamnos yang kebanyakan anak ABG apa, kita jangan omong politik di situ, jangan omong pembangunan infrastruktur. Dong tidak mau dengar.
Jadi yang susah itu biasa kita harus hafal dia peflur. Ini yang hadir di situ siapa dong. Oh anak muda paling banyak main materi yang cie gombal itu pasti kena. Tapi kalau kita di anak muda yang ABG dong baru kita omong politik dong. Lu kenapa sudah jadi anggota dewan lu Sabar. kita ngomong politik. Sukanya belum satu lagi. Kakak Bosan. Ada suka yang mungkin bisa dilihat oleh orang. Seperti tadi Kak Bosan ngomong sudah dukanya. Ya sudah bisa diceritakan. Nah, saya sudah bisa lihat dukanya dari wajahnya. Tolong jangan terlalu. Jadi yang sukanya ada satu. Saya kan, ya saya jujur ya teman-teman sobat milenial, saya juga sering nonton Kaboak dan saya subscribe ya. Saya subscribe. Jadi setiap 3 hari itu sudah melambangkan kesusahan. jadi Terima setiap kasih 3 hari. Pak Dewan bilang saya susah. Jadi setiap 3 hari ada postingan di Kaboak. Nah, kadang ada edisi-edisi yang menampilkan cewek-cewek cantik. Ya, ada edisi cewek-cewek cantik. Nah, disitulah poin sukanya. Nah, saya mau tanya, dari semua stage itu, film-film atau video-video yang sudah ditampilkan oleh Kaboak, yang paling berkesan di Kakak Bosan dan ada cewek cantiknya? Rata-rata semua cewek cantik yang main di Kaboak itu kesannya baik. Baik. Terus? Dan ini apakah kita harus bongkar? Itu biasa kita pakai karena memang itu tuntutan dari penonton. Ya, pastilah. Coba pakai Harim cantik dulu, jangan kita lihat rara terus muka kayak batu. Semoga Susila tidak menonton acara ini. Jadi tolonglah kita pakai yang ini. Coba hadirkan cewek-cewek cantik. Jadi selama ini Bosan tidak menganggap bahwa Rara itu cantik? Mau jujur atau jujur? Saya mau jujur. Ya Rara biasa sah. ini sebenarnya kakak bikin jebakan Rara Rui Beta nih. tapi dari semua stage itu menurut Kakak Bosan wanita yang paling berkesan yang pernah ada di stage Kaboak yang dengan Kakak Bosan siapa? Ayo sebut namanya biar teman-teman. Breldi. Hah? Breldi Lirik. Yang pernah main di Kaboak, cewek yang pernah main di Kaboak. Breldi Lirik. Ya. Sempat buat jatuh cinta juga? Kenapa harus tanya ini? nanti beta ini apa? Jawab begini, beta cari Breldi di HP, beta blokir memang ini channel. Jadi ya normal lah, beta laki-laki pasti jatuh cinta lah. Oke. Kak Bosan, satu lagi. Kan saya baru tahu ini Kak Bosan kan belum menikah, belum berkeluarga, ya masih cukup muda lah. Mungkin belum terlalu lurus juga kalau dia ya. Jadi memang ada inspirasi khusus yang mungkin Kak Bosan bisa berikan, yang Kak Bosan tawarkan di penonton Kaboak semua ya rata-rata. Dan sejauh ini jujur dari awal saya sempat perhatikan dan sempat saya lihat, dan juga tadi mulai dari kita naik dari ke bandara ya, bandara sampai check-in, dan itu rata-rata anak-anak kecil sangat fans dengan Kakak Bosan. Apa memang materi yang Kakak Bosan berikan itu memang lebih banyak menyentuh ke anak-anak kecil, bahkan tadi sampai dulu anak-anak kecil Kakak Bosan. Itu anak kecil dong, itu yang nanti bantu beta jadi kompetitornya kayak ini. Siap. Untuk 10 tahun ke depan. Jadi tadi jujur pas mulai masuk bandara check-in dan segala, beta sampai merasa beta ini kalah terkenal loh, jadi malu sendiri. Beta tinggal buang biar beta tinggal sendiri naik ke atas check-in. Jadi sadar dan tidaknya kehadiran Kak Bosan dengan teman-teman ya di Kaboak sudah memberi warna lah untuk komedian di Nusa Tenggara Timur khususnya. Nah sekarang saya mau tanya sedikit lah, mau saya oprek-oprek masalah Kaboak ya. Kak Bosan, Kaboak ini kan dari 2019 ya kalau saya tidak salah ya. Dari November 2019, subscribe-nya sudah 500-an ribu lebih kalau saya nggak salah. Nah, saya mau tanya Kak Bosan, awal berdirinya Kaboak, ide dan pemikiran siapa-siapa yang ada dalam Kaboak, kru siapa saja, dan yang punya banyak kan membuat suatu konten komedi dengan alur cerita itu kan pasti susah, harus ada buat skrip dan lain-lain. Kira-kira coba Kak Bosan ceritakan buat sobat milenial semua biar tahu. Ya, ini buat sahabat milenial spirit semuanya, kita tempat cerita. Kaboak itu kan terbentuk 19 November 2019.
Itu pertama kali yang punya ide, yang inisiatif untuk membuat channel ini adalah Bos David. Dia orang yang tidak pernah muncul di layar Kaboaks. Itu pemilik Sukaroti. Pemilik Sukaroti itu. Dipanggillah Kak Sep, Pak RT Kaboaks itu. Terus ada satu namanya Kak Bob Playrade. Terus Ence Kristo John. Itu kumpul di situ dan bos bilang coba kita bikin audisi cari orang lucu di NTT untuk nanti bikin konten komedi di situ. Tapi karena dong panggil bilang tidak usah audisi lah. Itu waktu dong tidak usah pakai audisi lah. Nanti panggil Ben, Aris, Bosan. Itu dong tidak perlu audisi. Jadi itu sudah mulai dari situ maksudnya kita komplit sudah. Ada pemeran, ada yang buat skrip, ada yang kamera, edit, apa segala. Jadi kita datang komplit. Ya puji Tuhan kita tetap solid. Sudah 2 tahun ini tetap solid. Nah dari semua ini kan pasti di setiap edisinya Kaboaks kan ada seri bercerita kan, bercerita. Otomatis tidak mungkin Kakak Bosan datang dengan motor Revo, ojek langsung jalan kok kayak orang mau tabrak apa. Kok sonde mungkin begitu, pasti dibuat alur cerita. Nah, biasa yang punya ide untuk tulis cerita nih Kak Bosan harus omong ini, terus Karara harus bicara ini, Nares harus bicara ini, itu seperti apa? Itu yang punya ide cerita dan yang tulis skrip itu Kasep. Pak RT itu. Pak RT. Jadi itu dia yang bertugas buat skrip, karena memang yang bisa bikin skrip bukan dia yang ditugaskan, memang yang bisa dia, dia merasa bisa sendiri. Kita juga bisa, tapi lebih ke malas ketika begitu panjang. Jadi Kak Sep itu yang bikin ide semua, ide cerita. Sehingga tinggal melakukan saja sesuai dengan improv sedikit atau mau kurang yang mana, biasa begitu. Oke. Kak Bosan, saya mau tanya juga tentang Kaboaks ini. Jadi dari semua seri yang kan pasti ada adminnya kan, dari semua seri yang sudah diciptakan oleh Kaboaks sudah ada berapa kira-kira? Ada banyaknya berapa ada? Sekitar sudah lupa atau? Lupa 200-an ada itu. 200-an video ya. Kalau seandainya tidak sampai 200-an video, saya minta tolong dipecat aja ini kru Kaboaks satu karena tidak tahu udah berapa seri yang dia main kan. Lupa. Bahkan kita tadi kakak bilang anak kecil dong ketemu itu dong omong-omong seri yang sudah lalu, beta saya lupa. Dong ngomong bilang ini beta bilang itu maksudnya oh iya ini beta pernah beta ini dong omong kembali yang beta omong di konten, tapi beta lupa terlalu banyak. Oke. Jadi sadar kita memang Kaboaks sudah eksis dan kita berharap ini tetap survive terus untuk menghibur kita masyarakat Nusa Tenggara Timur ya khususnya ya, dan mungkin bisa nasional lah di kelas nasional. Amin. Dan harapan saya sebenarnya Kak Bosan, bisa tidak dari kru teman-teman Kaboaks itu bisa memotivasi sehingga ya bukan cuma yang ada di Kaboaks, mungkin ada di Flores, mungkin di ND, di Momere atau orang di Nagekeo juga atau nggak ada, bisa juga membuat konten kreatif seperti Kaboaks begitu ya. Bisa berkumpul, bisa bercerita seperti itu. Kira-kira itu bagaimana bisanya tuh Kakak Bosan? Jadi begini kakak, untuk ini channel yang bergenre komedi banyak sekali di NTT, banyak sekali di NTT. Salah satu itu Ronsi, itu dia subscribernya sudah juta, itu sampai juta, itu gold. Ada ngakak sembarang yang dia punya, pokoknya itu Flores punya ngakak sembarang itu dari mana? Banyak channel komedi, banyak channel YouTube di NTT ini. Dan beta sering dimanapun beta omong, beta bilang kita sama-sama adalah pelaku seni, jangan saling menjatuhkan. Jangan karena dari millennial spirit pung penonton nonton begini bilang lebih bagus nonton millennial spirit daripada nonton Kaboaks. Kadang dari kru itu dong ke Kaboaks kan diam-diam tidak tahu, hanya penonton pung bikin, akhirnya millennial spirit sonde suka Kaboaks. Padahal orang lain yang bandingkan, bukan dari kita yang buat sendiri, ya. Sering banyak orang yang betul bilang jangan kamu terpancing dengan komentar netizen, karena itu dia mau adu domba kita ke ada channel lucu. Daripada nonton Kaboaks mendingan kita nonton Kurus Kering, ada channel namanya Kurus Kering. Beta bilang tidak usah tanggapi, itu seleranya, itu apa yang dia mau. Jadi dia mungkin rekomendasikan orang untuk jangan nonton ini tapi nonton ini.
suka-suka dia. Kita tidak perlu marah dia karena dia sudah membuang paket datanya untuk dukung kita. Sedikit pun dia sudah dukung kita. Jadi, nah, beta mau itu semua orang berpikir begini. Jangan pernah jadi merasa kompetitor, tapi partner. Beta merasa bahwa semua channel YouTube di NTT itu adalah partner. Kalau kita berdapat, di mana beta berdapat di Ngakak, sembarang beta bisa ikut syuting di sana, bisa kalau diizinkan manajemen, beta bisa ikut sana. Jadi beta mau itu kita sama-sama karena kita tidak minta uang. Kita kan cari uangnya dari YouTube. Kalau kita mau cari uang, sama-sama pekerja seni untuk cari penghasilan. Ngapain beta uruskan yang gaji bukan beta juga. Biar masing-masing dengan dia punya yang konten podcast, biarkan dia podcast, yang komedi, yang prank. Biasa beta bilang untuk bertahan itu kakak, ada yang tidak konsisten dengan dia konten. Misalnya awal-awal dia podcast, tiba-tiba karena kehabisan ide, tidak ada bintang tamu, buatlah prank. Orang malas nonton, maksudnya supaya dong cari podcast, ya podcast. Ada yang prank ke sonde ini dance, bikin break dance. Jadi dia tercampur aduk begitu. Orang tidak jadi, kalau mau konten komedi ya komedi saja, tidak usah jadi prank, tidak usah jadi podcast. Ada yang gamers ya gamers saja. Jadi itu orang tidak konsisten begitu, yang biasanya dong putus asa. Padahal salah mereka sendiri. Ini kenapa kok tiba-tiba susah ada penonton, coba beta bermain game. Malah lebih turun coba beta. Jadi dia akan harus ikut, harus konsisten. Satu lagi di jam tayang. Jam tayang tuh kakak biasanya posting hari Senin jam 7 ya Senin jam 7. Jadi tidak konsisten, harus konsisten dengan dia punya. Mungkin apa dari YouTube juga baca begitu kok. Menurut beta kurang paham soal dia pun teknis, tapi konsisten tuh bantu. Itu sangat membantu untuk muncul juga di orang beranda. Orang bisa nonton karena kita konsisten. Posting Millennial Spirit setiap hari Kamis jam 6 contoh. Kamis jam 6 harus posting. Harus. Itu tidak ada alasan. Kalau memang alasan karena malam ada kedukaan, posting memang bikin dia ini. Jadi pas jam 6 dia tayang. Jadi kita pun konten tetap jalan, itu konsisten. Kalau dia hilang lama kadang hilang habis juga. Jadi memang Kak Boak sudah bisa menampilkan apa yang kita harapkan sebenarnya Kak Bosannya. Dan tadi Kak Bosan cerita lama, saya bingung mau tanya apa lagi terakhir tadi. Kita flashback lagi tadi ke Nona yang paling cantik. Kalau kita omong Nona, kita omong terus. Jadi Kak Bosan, dari semua seri tadi yang sudah disampaikan tadi ada 200-an sekian ya menurut Kak Bosan sih. Kalau salah tolong ya manajer dipecat Ini sudah hafal sudah berapa seri yang Kak Boak sudah ciptakan nih. Nah, jadi dari berapa seri ini yang mana yang menurut Kak Bosan yang paling berkesan? Yang paling berkesan? Yang beta senang nonton, beta sendiri senang nonton ulang-ulang. Itu yang Susirara hamil. Itu menurut beta lucu, entah bagaimana. Orang lain mungkin tidak merasa lucu, mungkin selera humor ya. Mungkin dong bilang itu biasa, tapi beta sering nonton ulang-ulang entah kenapa yang episode Susirara hamil, Sari Jambu Mente, apa segala itu menurut beta, beta senang nonton ulang-ulang dan itu beta ada download juga. Ada download juga ya. Kalau yang lain ya sekali 2 kali nonton, nanti beta pantau komentar saya baca-baca komentar. Siap. Jadi sebenarnya juga berapa konten yang memang Kak Boak ciptakan tuh banyak, termasuk saya juga suka yang pemilihan RT, itu saya suka. Saya juga sering nonton itu, dan sekarang juga mungkin Kak Boak kan sudah dengan teman-temannya kan awalnya dari nol ya, seperti yang tadi Kak Bosan ceritakan, awal dari nol. Memang kita jangan dulu berpikir tentang profit apa yang kita dapatkan. Tetapi makin kesini sebenarnya pekerjaan konten kreatif seperti ini memang harus kita pelajarin, harus kita terjun ke sini, karena ini juga merupakan suatu nilai konsumtif untuk kita bisa hidup sebenarnya. Tapi dengan catatan kita harus benar-benar terjun secara total, karena rata-rata kita punya adik-adik anak-anak muda habis kuliah dan segala fokus pemikiran yang dibentuk adalah bagaimana kita harus cari kerja, masuk ke lapangan kerja. Padahal di era zaman now, kegiatan konten kreatif seperti ini yang sangat bisa diandalkan untuk kehidupan di tahun-tahun mendatang. Menurut Kak Bosan seperti apa? Ya, beta rasa itu betul kakak. Karena kita memang kalau memang ekspektasinya di uang itu nanti
bunuh kotong pun semangat, bunuh semangat, patah semangat karena ini bulan kayaknya kita dapat sekian. Baru tidak sampai. Berarti kita jadi tidak usah, pasti akan ada uang. Apalagi melakukan sesuatu yang adalah hobi baru dibayar. Jadi beta hobinya komedi, ini dibayar lagi. Komedi, hobi yang dibayar. Jadi itu merasa senang, nyaman dengan pekerjaan, apapun tawaran menarik bilang mau kerja dimanapun pasti beta tidak mau. Karena beta rasa ini hobi yang dibayar. Jadi jadikan semua pekerjaan itu hobi. Jadi Kak Boas kena eksis ya, kita harap tetap survive. Amin. Saya mungkin kembali lagi. Kak Boasan kapan nikah? Kalau ada Nona Ende yang bersedia nikah, ini hari juga kita nikah. ini lewat millennial spirit, beta mau tahu kalau beta jomblo. Banyak orang di mana-mana. Ini bukan promosi diri, beta minta maaf. Sudah apa? Jual diri justru. Asal jangan open BO ya. Asal jangan open BO. Banyak orang ketika banyak cewek yang ketika kita ini nanti lebih ke curhat nikah jadi. Saya apa? Jadi ketika kita omong kita suka dengan dia omong model kelu ini pasti ini apa nona banyak model. Jadi kita tidak diterima hanya gara-gara bilang lu ini pasti nona banyak karena lu tenar lu apa sedang nah semua perempuan punya anggapan begini kotong nol. resiko. Jadi itu dia pun susahnya, dia pun tidak baiknya di situ. Dia pun dulu kakak kayak kita di foto-foto masih di stand up comedy masih ini tapi kesini kadang kita silih bukan sombong ini beta lewat millennial spirit beta kasih tahu itu bukan sombong, tidak balas DM bukan sombong. Kadang begini beta titip pesan lewat sini. Siap, boleh banyak orang yang ini DM mau basa-basi baru sampaikan dia tujuan. Jadi kalau beta orang masih basa-basi kayaknya nanti tidak karena kalau kita harus balas semua, kita waktu berapa banyak nanti bisa balas semua. Iya, jadi biar adil tidak usah balas, kita like saja itu sudah sangat cukup. Kalau bisa balas ya balas. Tapi ada yang menuntut, sombong sekali mau balas saya tidak balas. Nah ini maksudnya kalau hanya bilang ada buat terus saya bilang ada makan nih orden. Nah, masa totong harus kalau ada kerja kok harus duduk balas lu nih. Jadi itu bukan sombong. Kadang berpikir beta terlalu sombong kok. Tapi tidak. Intinya dunia nyata kita ketemu tatap muka, kita saling menghargai, sopan santun kita utamakan. Jadi bukan sombong, itu hanya karena malas. Beta salah satu orang yang malas ketika biasa mau VN atau ke telepon. Jadi apalagi begitu itu kita mau balas kalau 1000 kayaknya beta admin dong juga sama dong super malas. Beta akun ada 3 orang yang pegang, 3 orang yang joki beta pu akun Instagram, Facebook. Tapi dong super pemalas susah dibalas. Tapi Kak Bosan sudah tahu kalau ada yang cantik yang komen pasti mereka pemalas. Dong balas beta sudah lihat. Biasa ini beta senang dengan orang yang to the point. Selamat siang, Bosan. Nanti tanggal sekian sibuk tidak? Kalau tidak sibuk bisa isi acara di sini tidak? Jam sekian. Itu beta responnya cepat. Kalau yang basa-basi itu kayaknya memang kita lebih ke buang waktu. Itu bukan sombong. Kita saudara dong. Nanti kita ketemu dengan dong sopan-sopan beromong. Saudara Zang Mara memang sangat sibuk. Saudara percaya pegang bepu akun. Pegang supaya saudara balas. Kalau memang rajin balas, balas. Banyak lebih keluarga dong di sana bilang, kok telepon lu susah. Itu bilang ini bukan sok sibuk. Ini bukan kesibukan yang sengaja dibuat-buat. Ini memang begini. Ternyata dia pun kerja begini. Tahu begitu dia ojek saya dulu. Supaya orang jangan foto-foto. Karena memang sangat kita masih beta duduk dengan Kak Yadin kan. Soalnya mungkin beta duduk bermata di HP saya itu kan beta tidak menghargai. Kita makanya beta pernah omong yang bilang tolak fobi. Orang yang itu kita merasa tidak dihargai. Oke, Kak Bosan, ini terakhir. Siap. Sebelum terakhir jam berapa Isu? Belum, ini pasir Takari ini turun lama. Kadang pasir Takari kalau masuk kota Kupang tuh terbongkar-bongkar ini. Jam pasir ini tepat ya. Jadi Kak Bosan ini terakhir. Siap. Sebelum nanti mungkin Kak Bosan mau angkat beta, mau banting kok serah beta mau tanya yang terakhir. Itu emang rambut kayak gitu style kok. Soalnya berat tuh bangun tidur kok apa, kok mandi, kok sampo.
awalnya tidak nyaman karena berat juga kadang tidur malas dan dulu di gimbal ada anak reggae dan ada 2 orang dari Ende sini. Beta dong pernah tawar beta bikin. Jadi karena kita ini ya udah bikin yang bulat, permisi dia besar begini. Tapi berat sekali, beta lepas kembali biar dia tafarui. Karena itu berat. Kalau begini mungkin nyaman. Awal-awal pemalas ini tapi nyaman. Jadi mau ke mana le? Orang bilang ini nanti rebonding rambut, beta bilang kakak kalau beta rebonding rambut nanti beta ke pelacur Afrika. Potong hitam baru rambut lurus begini. Jadi memang biar dia begini orang Kupang bilang apa tafarui. Cuci habis, kasih tidak usah sih dia anti sisir, nanti dia jadi begini. Oh, siap. Jadi beta pikir dengan begitu ada daya tarik tersendiri. Tapi ada satu edisi yang memang beta senang dari Kabosan yang dengan perempuan susah cari pasangan. Kabosan setia kok dengan beta gitu. Oh, iya. Nona Bali itu. Kalau bisa mungkin sebelum kita akhiri sesi, Kabosan bisa omong itu tentang Nona Bali itu. Nona Bali sudah ada pacar. Jadi, waktu kita minta izin di pacarnya untuk syuting di situ. Ada orang juga ada talent yang datang ditemani mamanya atau pacarnya. Jadi kita mau pikir aneh-aneh jadi pendam. Kita diam-diam mengagumi. Itu ada bahasa yang Kabosan bilang beta semenjak kenal kamu semua wanita perempuan yang beta lihat sudah jadi laki-laki semua. Itu edisi juga yang beta senang lah itu senang. Jadi paling tidak pas lagi mau sidang atau sebelum beta nonton tuh wah tertawa sendiri, paling tidak bisa memberi itu gombalan maut ya. Oke, sobat milenial semua, saya sudah tidak tahu sudah berapa puluh menit, 30 menit bolak-balik sama Kabosan. Saya sudah tidak tahu edisinya kali ini dengan Kabosan dari Kaboaks. Saya pribadi mungkin dari Millennial Spirit Channel dan sobat milenial semua mungkin mengucapkan terima kasih. Kabosan sudah jauh-jauh dari Kupang datang ke ND ke studio podcast Positive Room di channel Millennial Spirit. Tanpa tekanan batin, tanpa ada pressure dari saya sebagai titik dan juga mungkin saya beritahu sobat milenial kalau mengundang Bosan gratis kalau tidak bayar. Nanti yang bayar beli. Dan gratis dan ini mungkin edisi spesial. Terima kasih banyak Kabosan sudah sempat jadi host saya di sini dan juga mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Kabosan juga bisa memberi inspirasi buat anak-anak muda kreatif supaya bisa terjun di dunia kreatif dan bisa memberi sedikit sentuhan untuk mereka bisa sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi, Kabosan saya minta satu poin terakhir untuk menutup sesi bincang-bincang kita. Kabosan, saya minta pesan Kabosan untuk teman-teman adik-adik milenial semua atau sobat-sobat milenial untuk kita semua kira-kira. Silakan. Jadi buat saudara sahabat milenial spirit semuanya dimanapun Anda berada, beta mau pesan saya kalau mau berkarya, teruslah berkarya, jangan dengar komentar yang busuk karena itu hanya bikin kita patah semangat. Biasa ada komentar, ada kritik yang membangun, ada kritik yang mematikan, jadi hati-hati dengan komentar. Biasa yang mencelakakan. Kalau kau mau terjun di dunia ini, hati-hati dengan komentar netizen karena itu dong bisa bikin kita semangat, bisa bikin kita patah semangat. Jadi ya hati-hatilah, teruslah berkarya, buatlah yang baik dengan menjunjung tinggi no seks, no sara. Beta rasa tidak menyinggung siapapun, mois. Oke, teman-teman milenial spirit semua, demikian sesi bincang-bincang kita dengan tamu dari SOE yang tidak ada jaringannya, tidak ada jaringan telepon. Mungkin saya akan mengusulkan coba dicek lagi, mungkin tidak masuk wilayah Indonesia atau nantilah saya mungkin bersampai ke 2 pimpinan kita yang semuanya dari SOE dan 2 ibu-ibu terbaik loh itu. Ibu-ibu terbaik. Ya, dan mungkin nanti saya akan bisik-bisik sedikit. Nah, kasihan di Kabosan rumah ini sudah bisa dapat 4G. Lewat Kak Yadin beta pun rumah dapat sinyal. Amin. Nanti takutnya besok beta pindah dapil pisau esa. Pasti beta pengumuman jangan pilih. Ini orang Ende.
Oke, sobat milenial semua, demikian sesi bincang-bincang kita dengan Kebosan. Kalau saya teruskan terus, tidak akan ada tutupnya. Dan inilah akhir daripada bincang-bincang kita. Semoga apa yang kita bisa berikan dan bisa kita dapatkan bisa memberi motivasi untuk kita lebih maju ke depan. Ayo Kak Kebosan, tutup dengan standing bahasa Ende. Jawa Ende. Oke. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemane ate tau no ote. Salam spirit buat kita semua. Kebosan.